semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Savitri Kalis, Wong Desa Sobat Spanyol. Aku kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu yang aku sedikit memaksa untuk dia menceritakan tentang proses dia mendapatkan beasiswa. Jadi aku pernah ada beberapa video yang lalu itu nanya tentang bagaimana dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, aku nggak jawab karena sebenarnya alasan aja sih ya. Jadi sebetulnya karena aku lagi mencari sumber yang tepat ya. Aku dapat sebetulnya informasi dari beberapa temen, tapi itu udah agak lama sebelum pandemi. Nah sekarang ini yang lebih baru, yang sesudah pandemi gitu. Jadi mungkin disclaimer dulu ya sebelumnya, bahwa setiap pengalaman setiap orang untuk mendapatkan beasiswa itu masing-masing. Tapi ini kita mau mendengarkan dari sisi yang baru mendapatkan beasiswa, walaupun mungkin kalaupun beasiswanya sama pun prosesnya beda ya. Benar. Karena satu beasiswa programnya pun bisa macam-macam. Nah, jadi kita mau tanyain kira-kira bagaimana prosesnya untuk kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke. Silakan. Kenalan dulu ya? Ya, boleh kenalan. Oke, halo. Aku Tia. Aku mahasiswa master di Universidad de Cantabria di Santander. Aku di sini belajar dengan menggunakan beasiswa Erasmus Mundus Joint Master. Di sini semester pertama aku, dan program Erasmusnya adalah program Coast Hazard, yaitu Coastal Hazard, Risk, Climate Change and Adaptation, gitu. Jadi itu kalau di bahasa Indonesiain apa ya? Ini adalah sebuah cabang dari teknik sipil, khususnya di bidang keairan, yang spesifik membahas tentang pantai, bahayanya, bahaya yang ada di area pantai, dan dihubungkan dengan hal yang lagi in saat ini, yaitu climate change dan adaptasinya gitu. Secara luas itu tentang peningkatan risiko dan bahaya yang ada di area pesisir. Secara makronya kayak gitu. Nah, itu bisa berupa banjir, kemudian rob ya? Banjir rob, benar. Kemudian juga gelombang besar badai gitu. Dan juga peningkatan muka air laut yang kedepannya proyeksinya akan semakin meningkat gitu. Dan ya ini bidang yang akan semakin dibutuhkan di masa depan. Oke deh. Nah terus gimana tuh dapat beasiswanya? Beasiswanya itu aku pakai beasiswa Erasmus Mundus. Kemudian itu aku di tahun 2022 itu aku memang berniat untuk melanjutkan sekolah S2. Nah, itu aku awalnya cari-cari informasi tentang beasiswa apa yang bisa aku apply yang sesuai dengan bidang profesi aku. Spesialisasi aku gitu. Nah, kemudian aku dapat info lah tentang beasiswa Erasmus Mundus yang spesifik langsung ke program yang aku jalanin sekarang ini, yaitu Coast Hazard. Nah, itu aku start mulai cari-cari infonya itu dari September 2022. September 2022. Terus itu dapatnya, maksudnya kalau misalnya kita mau nge-link ke Erasmus Mundusnya, apakah di Indonesia itu punya cabang untuk misalnya ada kantornya yang bisa kita datangin untuk cari informasi, atau semuanya lewat internet? Kalau untuk kantor secara khususnya ada Erasmus Mundus
association buat alumnusnya. Mhm. Cuman kalau untuk kantor yang bisa dikunjungin aku kurang tahu, tapi dari mereka sendiri ada channel-channel untuk bisa kita lihat informasi, misalnya lewat Instagram. Yang aku tahu ada Instagramnya. Oke. Mungkin juga ada profil sosial media lainnya, dan mungkin websitenya. Cuman kalau untuk informasi beasiswa spesifiknya itu masing-masing beasiswa mereka ada websitenya juga gitu. Nanti mungkin bisa dilampirin di kolom deskripsi untuk link-link yang bisa dibuat untuk mencari. Nanti aku akan masukin dengan bantuannya Tia linknya apa aja, nanti akan di-share di deskripsi video ini ya. Jadi Tia kan proses tadi dibilangnya dari September 2022 ya. Nah, itu apakah apa aja sih yang harus diujikan supaya bisa dapet ini nih? Misalnya mungkin bahasa Inggrisnya TOEFL-nya harus 500 misalnya, atau mungkin IPK-nya harus berapa gitu. Itu syarat-syaratnya yang Tia ingat apa? Kalau untuk Erasmus Mundus ini hitungannya termasuk cukup simpel kalau untuk yang program yang aku apply ya. Karena dia tahap seleksinya hanya administrasi aja. Kalau mungkin untuk program-program lainnya mereka ada juga tahap wawancara. Jadi ada seleksi administrasi, ada wawancara. Tapi untuk case aku cuma daftar untuk tahap administrasi aja. Jadi upload berkas yang udah kita siapin dan udah tepatin deadline-nya, terus kita tunggu hasilnya kayak gitu. Kalau untuk syaratnya sendiri, yang pertama itu IELTS. Bukan IELTS. Sertifikat bahasa Inggris yang bisa dalam bentuk IELTS atau TOEFL IBT. Tuh TOEFL IBT sama IELTS. IELTS-nya berapa? Ada minimnya nggak? IELTS-nya kalau untuk tahun kemarin yang aku daftar itu 6,5. IELTS 6,5. Tapi bisa jadi untuk masing-masing program berbeda persyaratannya, bisa jadi untuk tahun berikutnya juga berbeda lagi. Ya. Jadi harus dipantau perkembangan detail berkasnya. Terus selain IELTS, yang kedua itu ada ijazah dan riwayat pendidikan yang terakhirnya gitu. Jadi ya S1. Itu dalam bahasa Inggris ya. Di translate dalam bahasa Inggris gitu. Ya. Jadi kalau walaupun kamu sekarang di Spanyol pun nggak perlu ya ditranslate ke dalam bahasa Spanyol ya? Kalau untuk case aku nggak perlu. Yang penting masukin berkas, terus IELTS 6,5, TOEFL. Kalau misalnya TOEFL? Karena aku nggak masukin TOEFL, jadi aku nggak terlalu ingat. Berapa. Aku pakainya IELTS. Tapi kalau misalnya amannya deh. Misalnya kamu pendidikan S1-nya itu dalam bahasa Inggris. Kalau nggak salah itu dikecualikan hitungannya. Jadi kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu mendapatkan pendidikan terakhir dengan dengan memakai bahasa Inggris, nah itu mungkin kamu nggak perlu untuk nunjukin kalau sertifikat bahasa Inggris itu. Jadi kalau kayak misalnya yang international school gitu tuh udah nggak perlu lah ya. Kan kita di Indonesia juga udah ada tuh beberapa universitas yang ada international schoolnya gitu kan. Itu berarti nggak perlu lah ya, karena udah pasti itu pakai bahasa Inggris kan. Dan untuk negara-negara lain yang yang medianya bahasa Inggris juga. Yang basicnya berbahasa Inggris, misalnya orang Amerika, orang mana lagi, pokoknya yang bahasa Inggrisnya udah cas-cus. Jadi kalau untuk Tia sendiri kemarin bikinnya adalah seleksi berkas, berarti terus sama nunggu aja gitu. Iya. Gitu. Oh ya, selain tadi dua, yang pertama sertifikat bahasa Inggris, kemudian ijazah, juga ada beberapa lainnya, yaitu surat rekomendasi. Dua. Itu bisa misalnya kamu baru lulus, itu bisa dari dosen yang ada di kampus, mungkin dosen pembimbing atau dosen yang lainnya.
Terus motivational essay. Oh, oke. Motivational essay. Iya. Jadi bikin kayak apa ya? Kayak ya esai lah, karangan mengenai motivasi kamu sebetulnya apa sih untuk sekolah ini gitu kan? Oh, oke. Kalau misalnya kayak kamu gitu ya, itu kan programnya di negara pertama di Spanyol. Di Spanyol itu berapa lama? Aku untuk programnya itu 2 tahun, 4 semester di 3 negara. Jadi untuk tiap semesternya akan pindah negara. Nanti di semester keempat itu tesis. Nah itu nanti akan milih antara 3 negara yang tadi itu. Oh. Jadi misalnya sekarang ini kan kamu di Spanyol udah 6 bulan nih, 1 semester. Belum, 4 bulan. Oh, 4 bulan. Oh, sedih ya. Iya, sebentar sekali ya 1 semester. Sebentar sekali. Panjangnya bisa beda-beda gitu. Jadi nanti semester keduanya dari Januari sampai ke bulan Juni. Nanti terus di bulan Juli itu ada summer school sama short courses gitu. Nanti bulan Agustus udah summer break sampai September. Nyampe awal September. Nanti baru awal September itu lanjut lagi di Spanyol. Di Portugal. Ah, oke. Iya. Terus setelah itu? Setelah itu nanti di Portugal dari September ke Desember. Nah nanti lanjut ke semester 4-nya itu yang masih belum tahu bakal kemana. Oh, tapi tuh bisa milih atau dipilihin? Masih tanda tanya. Masih gagap-gagap kalau kata orang Jawa. Jadi sistemnya mereka akan menawarkan topik untuk tesis yang ditawarin ke kita bisa sekitar 60 topik gitu. Nah nanti katanya kita memilih di antara topik yang ditawarkan itu. Terus baru nanti ditentuin negaranya mana itu. Yang menawarkan itu udah jelas, misal dari Spanyol nawarin 20 topik, dari Belanda nawarin 20 topik gitu. Ya, jadi juga termasuk cocok-cocokan juga. Terus juga itu dikuotain kan, mahasiswanya misalnya ada 20 gitu, nah itu dibagi rata. Berarti cepet-cepetan juga hitungannya? Enggak juga, karena topiknya ada 60. Oke. Oke. Jadi nanti bisa aja nanti Tia datang lagi ke Santander. Bisa lah juga nanti dia di Belanda tesisnya, bisa juga di Portugal. Benar-benar. Oke, kita rangkum tadi ya. Syaratnya yang pertama adalah bahasa. Ada sertifikasi bahasa Inggris karena programnya itu keseluruhannya pakai bahasa Inggris. Oke. Yang kedua itu ijazah S1. Tapi semisal pun ada yang mau daftar tapi belum lulus, baru akan lulus, itu bisa. Oh ya? Iya. Itu mungkin. Menarik. Jadi kalaupun ijazah S1-nya belum di tangan, cuman kamu akan segera lulus, itu nanti kamu bisa rekomendasi submit, dari biasanya dengan rekomendasi kamu bisa submit ijazahnya itu setelah deadline gitu. Oke. Yang penting ada surat rekomendasi nih bahwa nih anak beneran kuliah di sini gitu. Dan akan selesai gitu. Oke. Jadi buat yang belum lulus pun jangan berkecil hati ya, masih bisa daftar. Terus sama esai. Motivasi esai tadi. Terus sama surat rekomendasi bisa dari dosen atau kalau kasusmu dari bos di kantor. Dari bos di kantor ya, buat yang dari atasan di ya. instansi gitu. Atau mungkin dari tokoh masyarakat, mungkin saja. Oke. Jadi pokoknya surat rekomendasi dari siapapun yang jelas itu orang mengenal kita dan posisinya lebih tinggi daripada kita lah ya. Gitu. Berarti dari orang tua kita juga bisa kali. Yang secara profesional mengenal kita, bukan personal ya. Itu yang bisa menunjukkan kompetensi kita dalam bidang yang mau kita pelajari. Oke. Nggak bercanda ya. Jadi jangan serius-serius banget ya. Gitu. Jadi
kurang lebih tadi itu kalau yang Erasmus ya. Terus prosesnya mulai dari September sampai kamu diumumkan diterima itu di bulan apa? Aku kemarin pengumumannya di bulan April akhir. Di April 2023 ya. Betul. Berarti kurang lebih nunggunya prosesnya itu dari September, Oktober, November, Desember, deadline Januari, Februari, Maret, April. kemarin submitnya bulan Januari, tapi jadi September nyampe awal tahun 2023 itu aku nyusun aplikasinya gitu. Oke. Kan nggak dalam seminggu bisa selesai karena banyak hal yang disiapin. Kemudian bikin esai juga ya mengarang bebas ya gitu. Betul. Jadi mulai dari September cari informasi, terus deadline-nya Januari, terus pengumumannya April. Terus datang ke sini kemarin Agustus akhir. Iya. Ya. Mulai belajarnya September awal. Oke. Tuh, jadi kurang lebih mulai dari daftar, persiapan, berkas, sampai akhirnya diumumkan, terus sampai datang ke Spanyol itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya, kurang lebih ya. Dari September sampai Agustus akhir kan, kurang lebih 1 tahun lah, 11 bulan 1 tahun, sampai 1 tahun gitu. Jadi mungkin ini ada gambaran dari Tia kalau misalnya yang buat mau ngambil Erasmus Mundus. Terus kalau boleh tahu nih ya, itu waktu pada saat datang ke sini, terus maksudnya biaya hidup di bulan pertama itu apakah udah langsung ditransfer duitnya, atau Tia harus nyiapin duit buat ongkos dulu nih, terus sampai atau untuk hidup selama 1 bulan 2 bulan gitu? Kemarin itu kalau untuk sistem pembayaran beasiswanya dari Erasmus itu mereka akan membayarkan ketika kita sudah datang ke negara tujuan. Jadi mereka membayar dengan euro ke rekening kita yang dibuat di Eropa juga. Gitu. Jadi mulai dari ongkos dari sana ke sini kita harus siapin lah ya. Benar, kayak apa? Mempersiapkan visa, keberangkatan, membeli tiket pesawat dari negara kita ke negara tujuan, itu juga masih ditanggung sendiri dulu gitu. Sama 1 bulan pertama? 1 bulan pertama kemarin alhamdulillahnya kayak minggu kedua pas kita udah mulai kuliah itu udah dapet sih. Jadi yang harus dipersiapkan kalau misalnya buat masalah biaya nih ya, berarti tiket pesawat sekali jalan, sama kurang lebih kita bisa bilang let's say ya 2 bulan biaya hidup lah kurang lebih. Namanya gitu, iya benar. 2 bulan biaya hidup kurang lebih itu kurang lebih berapa? Masuk minus itu kan keluar lagi mas. Berapa ya? Jadi kalau untuk yang di cover oleh beasiswa Erasmusnya itu kita dapat beasiswa 1.400 euro per bulannya selama 2 tahun. Jadi kalau dari Erasmus kita dapat biaya hidup itu 1.400 dalam 1 bulan selama 2 tahun. Nah tapi ongkos pesawat itu tetap nggak dibalikin? Atau dibalikin? Enggak, udah include di dalam 1.400 itu. Oke, jadi kalaupun misalnya nih kita harus pinjem duit nih istilahnya. Kita harus pinjem duit nih buat yang tak siapa kayak orang tua kita kayak kemana kayak untuk supaya kita bisa datang ke negara tujuan, itu berarti kita harus nabung uang supaya kita bisa bayar utangnya. dengan uang yang 1.400 itu tadi. Benar. Ya kan? Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti nanti ongkos pesawat segala macam itu ditanggung. Enggak. Dalam kasus aku enggak. Cuman pada beberapa program Erasmus yang lain itu juga ada perbedaan sistem gitu. Jadi untuk program yang lain mereka ada biaya installment di awal. Tapi nanti per bulannya mereka dapatnya lebih kecil gitu.
Jadi ya, sistemnya juga ya sama aja sih sebetulnya. Iya, sama aja. Jadi ibarat kata lu dipotong iya, tapi dapatnya juga setelah mereka udah nyampe sini gitu. Iya, oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau untuk program Erasmus ini ada yang Tia tahu itu ada 2 sistem masalah pembayarannya. Bisa jadi biaya pesawat kita bayar dulu sendiri tapi kita dapat sekian, itu berarti udah termasuk dengan biaya pesawat, ibarat kata ya dicicil lah per bulannya. Atau bisa juga biaya pesawat ditanggung tapi nanti jadi per bulannya itu dapatnya lebih kecil daripada yang ya sebenarnya jatuhnya sama-sama aja sih. Sebenarnya sih Cuman, sama aja. Kalau yang ada installment biaya installmentnya itu jatuhnya lebih tepat waktu gitu aja ya, karena kita butuhnya emang gedenya di awal gitu. Emang lagi butuh-butuhnya. Oke. Terus kemarin juga ada yang Tia harus ikut belajar bahasa sama yang laptop itu, bisa diceritain nggak? Oh iya bener. Kalau untuk belajar bahasa itu aku di sini ikut les bahasa Spanyol 2 kali per minggu selama 3 bulan gitu. Tapi itu sebenarnya nggak wajib sih. Cuman karena aku pengen untuk bisa punya apa ya, pengalaman benar pengalaman dan ya dikit-dikit belajar bahasa baru, jadinya aku ikut gitu. Kemarin barusan selesai ujiannya guys. Nah jadi di sini itu kalau di Spanyol itu sendiri pokoknya di negara-negara lain juga gitu kali, apa enggak? Maksudnya program Kalau bahasa ini kata temen aku dari program yang lain yang mereka udah di semester 3, mereka juga ada tuh ditawarin ikut belajar bahasa asingnya. Cuman aku kurang tahu nanti kalau untuk program aku. Oke. Nah jadi ini Tia cerita karena dia masih baru di semester pertama ya. Mungkin kalau ternyata di semester 4 Tia mau balik lagi ke sini, ya nggak tahu lagi, mungkin akan bikin video lagi dengan cerita yang lain lagi. Karena udah finish. Gitu udah beda lagi nih pandangannya gitu. Nah, jadi kalau masalah bahasa, terus yang masalah laptop? Iya, kalau untuk program aku karena kita banyak berhubungan dengan apa ya, program-program komputasi gitu, di program aku difasilitasin sama laptop beserta tasnya. Itu sistemnya kayak kita disewain karena kita membayar sekian, jumlahnya sekian. Nah itu laptop kita pegang selama 2 tahun. Kalau misalnya nanti di akhir mau kita keep, boleh. Cuman kalau mau kita kembalikan Jaminannya balik dengan apa, kondisi yang sama seperti kita terima, nanti jaminannya bisa balik gitu. Oh, tapi itu gambling juga sih ya, karena dalam waktu 2 tahun banyak hal yang bisa terjadi. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya laptop itu mungkin tapi dikasihnya harga murah kali ya, maksudnya ya kita harga nyawa. miring. Enggak, maksudnya kalaupun misalnya enggak semahal kalau misalnya kita beli sendiri. Makanya kalau misalnya kita memang beli, istilahnya kalau misalnya kita pakai laptop itu masih baru atau baru dari dusnya. Jadi kita beli laptop dengan harga miring, dengan semua instalasi semua udah komplit berarti atau belum? Atau kamu harus instalasi? Udah komplit kan? Udah tinggal siap pakai doang. Iya benar. Tinggal pakai. Gitu. Berarti udah murah banget itu sebetulnya kan? Iya benar. Gitu. Mana ada laptop harganya segitu kan istilahnya. Gitu. Jadi kalau yang di programnya Tia itu ada dapat laptop, bukan dapat sih, maksudnya beli tanda kutip ya. Beli tapi judulnya tadinya disewakan. Kalau misalnya mau balikin boleh, dengan uang jaminan balik lagi ke kita. Tapi dengan kondisi, syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Yang pasti laptop harus dalam kondisi baik, tidak cacat. Baru kita masih utuh supaya bisa balik lagi uang jaminannya. Kalau enggak ya berarti ya pakai aja itu. Iya bener ya, kita ambil gitu.
Jadi laptopnya buat kita. Iya. Begitu. Tapi itu spesial buat program aku gitu, Iya. yang aku tahu. Itu cuman itu program dia ya. Tadi yang tentang apa tadi tuh pokoknya ada di awal video ya, nanti lihat aja. Begitu. Jadi masih ada tambah informasi lagi yang kira-kira mau dibagikan ke teman-teman yang Apa ya? kalau mau mendapatkan beasiswa ini Ada satu kata mutiara sih apa? pas kemarin sebelum berangkat Apa? yang diucapkan oleh alumni Oke. Erasmus Mundus Oke. Indonesia. Oke. Yaitu beasiswa itu adalah bukan untuk orang yang pintar, bukan buat orang yang rajin, tapi beasiswa itu buat orang yang daftar. Benar Jadi- juga. Benar juga ya. Kalau saya nggak daftar ya saya nggak bakal dapat beasiswa. Betul. Makanya kalau kita cuma pengen doang, ya. tapi kemudian nggak kita usahain atau nggak kita lakuin, ya kita akan cuma penasaran aja Ya. dengan hasilnya ke Oke. depannya. Jadi daftarlah. Tuh, daftarlah, usaha. Kalau ada usaha pasti ada jalannya dan semuanya pasti ada hasilnya. Betul. Amin. Begitu. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Nanti aku akan bikin video lagi, tapi tentang hal yang lain lagi sama dia. Oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat ya. Kayaknya ini semuanya daging ya. Berharapnya sih Amin, begitu ya, amin, semuanya amin. daging Iya, gitu ya. semoga memberi informasi Nah, yang semoga berguna. memberikan informasi yang berguna. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.